Samsung Galaxy Watch 4 bisa jadi salah satu smartwatch berbasis Android terbaik pada saat ini. Atau paling nggak pada saat video ini dibuat. Dan sebenarnya saya udah pernah bikin review untuk smartwatch ini beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang ada updatean terbarunya. Dan updateannya ini melengkapi beberapa hal yang saya sayangkan di review sebelumnya. Dan apa aja update-nya kita akan bahas di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, saya pengen cerita mengenai update dari smartwatch ini. Ada beberapa hal sebenarnya update yang saya terima untuk smartwatch ini. Yang pertama adalah ini akhirnya bisa optimal dipakai di tangan kiri maupun dipakai di tangan kanan. Jadi sebelumnya memang smartwatch ini hanya optimal untuk dipakai di tangan kiri. Tapi sekarang untuk yang pakai di tangan kanan akan sama optimalnya, terutama untuk beberapa fitur yang memerlukan penekanan tombol. Misalkan ECG atau juga Body Composition Measurement. Itu akan jadi sama mudahnya antara tangan kanan dan juga tangan kiri. Dan berkaitan sama Body Composition Measurement, ini sekarang ada update-annya karena kita bisa pasang target. Jadi ada yang namanya Body Composition Target. Kita bisa input komposisi tubuh ideal yang kita mau di aplikasi Samsung Health. Dan juga kita bisa set target waktu berapa lama kita ingin mencapai body goals ini. Dan yang keren, yang diestimasi di sini bukan hanya berat badan, tapi juga body fat dan skeletal muscle. Dan di sini pun kita bisa pasang notifikasi untuk mengingatkan. Jadi buat teman-teman yang udah punya komitmen untuk diet dan juga berolahraga, bisa mulai set target ini sebagai langkah awal. Dan sebenarnya saya punya beberapa tips bagaimana cara mengukur body composition measurement supaya lebih akurat. Tips yang pertama adalah ukur di waktu yang sama pada setiap harinya. Jadi ditentukan aja jam berapa tiap harinya kalian mengukur body composition measurement ini. Kemudian juga diusahakan untuk mengukurnya pada saat keadaan perut masih kosong. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang paling ideal. Ya paling nggak menurut Samsung. Kemudian juga kalian harus mengukurnya di saat setelah ke kamar mandi. Ya ini juga untuk memastikan kalau perut kalian kosong ya. Jadi isinya dibuang dulu aja. Kemudian juga diusahakan untuk mengukurnya sebelum kalian beraktivitas terutama yang meningkatkan suhu tubuh. Misalkan kayak mandi, berolahraga, ataupun marah-marah. Jadi suhu tubuhnya jangan meningkat dulu. Dan yang paling penting, yang terakhir yaitu adalah sebelum mengukur pastikan di badan kalian tidak ada benda yang terbuat dari metal ataupun besi yang menempel. Karena itu bisa mengacaukan pengukurannya. Jadi dilepaskan dulu. Misalkan kayak kalung, cincin, atau mungkin rantai. Sisa semalam gitu. Mungkin ada yang dirantai di malam hari. Werewolf mungkin. Dan ketika kita sudah mengukur tubuh kita dengan lebih akurat, udah saatnya kita berolahraga. Dan di sini kita bisa memilih mode olahraga yang paling nyaman untuk diri kita. Mulai dari yang santai seperti berjalan atau juga yang intensitasnya tinggi seperti berlari ataupun angkat beban. Nah, di bagian ini ada update fitur lagi, namanya interval training. Karena seperti yang kita tahu jenis aktivitas itu berbeda-beda, apalagi yang intensitasnya tinggi. Jadi biar nggak kaget, terutama yang badannya nggak biasa olahraga kayak saya, perlu yang namanya olahraga berjenjang atau ada intervalnya. Olahraga akan tetap sesuai target, tapi diatur tahapannya. Dan di Galaxy Watch 4 ini sekarang udah bisa diatur. Di sini kita bisa set berapa sesi workout yang kita mau, dan juga mengatur jedanya atau recovery time-nya untuk tiap workout. Dan saran saya, ini disesuaikan aja dengan kondisi fisik dan kesehatan masing-masing. Jangan dipaksain, karena tujuannya kan pengen lebih sehat, jadi jangan dipaksain. So, kalian bisa pakai interval training ini supaya olahraganya tetap sesuai target, tapi juga lebih stabil. Dan ketika kita olahraga, Watch 4 ini nggak hanya mengukur waktu dan jarak aja sebenarnya, karena ada beberapa hal lain. Misalkan VO2 max, ini adalah indikasi kebugaran kita ketika berolahraga. Makin tinggi skornya, kebugaran kita meningkat. Secara teknis, ini adalah volume maksimum oksigen yang dapat kita konsumsi per menit per kilogram dari berat badan kita. Tentunya berdasarkan aktivitas yang kita jalankan. Dan ini dihitung oleh Galaxy Watch 4 secara real time. Dan kita harus hati-hati jangan sampai angkanya terlalu rendah, karena artinya kita kurang oksigen. Kalau udah hasilnya kayak gini, kayak saya, artinya kita perlu istirahat dulu. Karena memang saya itu jarang olahraga. Kalau bukan karena review untuk jam ini, mungkin saya juga tidak olahraga. Jadi ya, harap dimaklumi, skor VO2 max-nya tidak terlalu bagus. Tapi itu menyadarkan saya kalau ternyata saya butuh berolahraga. Jadi ya, terima kasih Samsung Galaxy Watch 4. Mengingatkan saya. Tapi beneran kemarin olahraga ngos-ngosan banget. Aduh, kacau. Badan orang tua. Dan sebenarnya kalau olahraga kalian intensitasnya tinggi, Galaxy Watch 4 ini bisa menghitung bahkan estimasi keringat yang hilang melalui moisture loss yang terdeteksi ketika sedang berolahraga.
Dan nanti ini bisa merekomendasikan jumlah air yang perlu dikonsumsi agar kita nggak dehidrasi. Dan hal ini sebenarnya ada di mode outdoor running. Dan itu pun setelah kita berlari kurang lebih 2,5 km atau mencapai kecepatan lari 5 km per jam. Dan setelah kita berolahraga, smartwatch ini juga sebenarnya masih memonitor heart rate kita. Ini tujuannya untuk memastikan kalau badan kita udah siap atau belum untuk aktivitas berat lainnya ataupun olahraga berikutnya. Oh iya, sepanjang olahraga kita juga bisa loh sambil mendengarkan musik, karena ini bisa dengan mudah terhubung dengan Galaxy Buds 2 ataupun Galaxy Buds Pro. Jadi olahraganya pun akan semakin termotivasi sambil dengerin lagu-lagu pilihan yang kita pilih sendiri. Kalau saran saya supaya olahraganya makin bersemangat, dengerin tuh lagunya Wisnu Kumoro. Itu bagus-bagus loh, bisa dimasukin ke playlist. Sambil olahraga, enak banget. Kemudian selesai berolahraga, kita pulang ke rumah istirahat, tapi sebenarnya Galaxy Watch 4-nya ini tidak membantu cuma sampai di situ. Karena ketika kita istirahat, sebenarnya ini juga ada gunanya, yaitu adalah sleep tracker. Dan terkait fitur ini juga ada update-annya sebenarnya, karena di sini sekarang ada sleep coach, pelatih tidur. Nah, saya baru tahu kalau hal ini ada. Jadi tidur kita itu sebenarnya diawasi oleh jam ini. Jam ini akan mengambil data tidur kita 5 hari weekdays dan 2 hari weekend. Jadi total digabungin 7 hari. Jadi pola tidur kita dipelajari oleh smartwatch ini dan kita bisa menggunakan fitur sleep coaching. Jadi nantinya kita akan ikut survei terlebih dahulu dan ditentukan sleep avatarnya. Dan kemudian berdasarkan hasil survei dan data tidur kita, akan ada saran-saran terkait perbaikan kualitas tidur kita. Dan kualitas tidur kita pun nanti akan diberi skor. Semakin berkualitas tidurnya, semakin tinggi skornya. Tapi tenang, data yang terrecord di sini hanya data tidur kita aja, bukan mimpinya. Jadi apapun yang kalian mimpikan ketika tidur, tidak tertulis di sini. Jadi aman, silakan mau mimpi yang gimana juga terserah. Dan mungkin untuk sebagian orang tidur menggunakan smartwatch itu agak terasa awkward. Ya memang saya juga awal-awal agak ngerasa awkward tidur dengan menggunakan smartwatch. Tapi saya punya sebuah tips supaya mulai terbiasa tidur menggunakan smartwatch. Yaitu adalah dilonggarin sedikit ukurannya. Kalau saya biasanya ngelonggarin satu ukuran supaya tangan jadi bisa bergerak lebih bebas dan ketika tidur tidak terganggu. Dan saya juga merasa apa yang terdeteksi dari smartwatch ini cukup berguna untuk saya. Misalkan kayak blood oksigennya sepanjang saya tidur berapa, itu terrecord dengan baik di sini. Kemudian juga durasi saya tidur, seberapa larut atau seberapa deep tidur saya, itu juga tampak di sini. Jadi apa yang terrecord di sini sungguh-sungguh sangat membantu. Oh ya, info tambahan. Jadi di Galaxy Watch 4 ini juga sebenarnya ada 2 fitur yang bagus dan perlu kalian tahu. Yang pertama, kalian bisa ngecek blood pressure atau tekanan darah. Tapi untuk hasil yang lebih akurat, memang harus dikalibrasi dulu dengan alat ukur tekanan darah tradisional sebelum kalian gunakan. Dan yang kedua adalah elektrokardiogram atau ECG. Dan ini untuk mendeteksi irama detak jantung kalian. Dan nanti, reportnya itu akan langsung muncul di smartphone kalian. Jadi memang ini harus terhubung terutama ke Samsung Health Application yang ada di smartphone kalian. Tapi untuk bagian ini disclaimer dan ini penting banget. Meskipun ini bisa mendeteksi irama detak jantung, tapi sekali lagi, ini bukan alat medis. Jadi kalau kalian merasa detak jantung kalian mulai tidak normal terasanya atau rasanya sakit atau bagaimana, ini sebaiknya jangan dijadikan patokan untuk kondisi medis kalian. Langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit. Karena smartwatch ini nggak bisa mendeteksi kalau kalian mengalami serangan jantung. So sekali lagi, disclaimer, kalau kalian merasa irama detak jantung kalian tidak beres dan dada kalian terasa sakit, jangan patokan sama smartwatch ini, langsung aja ke dokter. Oke? Dan kesimpulannya, berdasarkan update yang diterima untuk smartwatch ini, menurut saya smartwatch ini posisinya semakin kukuh sebagai salah satu smartwatch terbaik, bahkan bukan hanya untuk di Android, tapi juga untuk keseluruhan smartwatch pada saat ini. Ini adalah salah satu yang terbaik. Ini memiliki fitur personal trainer di pergelangan kalian secara pribadi, kemudian juga kalau kalian pengen memperbaiki pola hidup yang lebih sehat, bisa dibantu dengan menggunakan smartwatch ini. Kemudian juga kalian bisa memperbaiki pola tidur kalian. Jadi sungguh lengkap terutama buat kalian yang pengen punya resolusi baru untuk hidup yang lebih sehat, bisa dibantu dengan menggunakan smartwatch ini dan terhubung ke smartphone kalian. Jadi ya, ini akan lebih optimal kalau terhubung ke smartphone kalian. Dan sekian video untuk update Samsung Galaxy Watch 4-nya. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih yang udah subscribe ke channel ini. Terima kasih yang udah like videonya. Terima kasih, dan terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan ditonton lagi, silahkan di-share ya teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!